Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-19. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chenan dan rombongannya mampir di sebuah penginapan dan bertemu dengan Mengke yang memiliki teknik bela diri mirip dengan Tan Taizuan. Setelah mengetahui hubungan Mengke dan Tan Taizuan, Chenan jadi penasaran dengan apa yang terjadi pada 10.000 tahun lalu. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Chenan, Chuyu, dan Guan Hao mendaftar jadi murid Akademi Shenlan dan menjalani serangkaian ujian masuk akademi tersebut. Tanpa lama-lama langsung aja kita terus. Setelah menempuh perjalanan panjang, Chenan dan rombongannya akhirnya tiba di kota kebebasan. Mereka langsung terpukau oleh pemandangan yang luar biasa indah dan megah. Kota ini bukan sembarangan kota karena ada sebuah akademi terkenal yang berdiri kokoh di tengahnya, yaitu Akademi Shenlan. Sambil menikmati keindahan kota, Chenan dan Chuyu mendengar dengan serius ketika Guan Hao mulai bercerita. Akademi Shenlan katanya adalah paling yang bergengsi di seluruh benua Tianyuan. Akademi itu sudah melahirkan banyak kultivator hebat dan menyimpan berbagai kitab rahasia kuno yang tak ternilai harganya. Selesai bercerita, Guan Hao mulai berandai-andai. Ia membayangkan jika saja bisa membaca salah satu kitab kuno di Akademi Shenlan, pasti tidak ada lagi orang yang akan mentertawakannya karena belum pernah mengenyam pendidikan formal. Bagi Guan Hao, membaca kitab itu seolah menjadi kunci untuk membuktikan kemampuannya. Sementara Guan Hao asyik berimajinasi, pikiran Chenan melayang pada ucapan gurunya monster tua yang pernah mengatakan bahwa jawaban atas semua pertanyaan besarnya itu bisa ditemukan di kota kebebasan. Ingatan itu membuat Chenan semakin yakin bahwa ada sesuatu di akademi ini, mungkin sebuah petunjuk yang berhubungan dengan misteri yang selama ini ia cari. Firasatnya semakin kuat, seolah jawaban yang selama ini tersembunyi ada kaitannya dengan Akademi Shenlan. Setelah beberapa waktu, Chenan dan rombongannya melanjutkan perjalanan menuju Akademi Shenlan. Namun di tengah perjalanan, Dongdong mulai merengek meminta makanan. Suaranya yang semakin berisik tidak dihiraukan oleh Chenan yang lebih fokus pada tujuannya. Meski begitu, rengekan Dongdong tak bisa diabaikan begitu saja dan rasa penishirin Guan Hao memutuskan untuk memeriksa apa yang sebenarnya diinginkan Dongdong. Tanpa sengaja, ia menelan setetes air mata Dongdong dan tiba-tiba ia bisa memahami bahasa naga. Kebingungan menjadi kejutan karena sekarang Guan Hao bisa mengerti semua yang dikatakan Dongdong. Setelah menyadari hal ini, Dongdong pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung meminta bantuan Guan Hao untuk membelikan makanan yang diinginkannya. Setelah insiden tersebut, rombongan Chenan akhirnya tiba di gerbang Akademi Shenlan. Chenan yang masih terpesona oleh megahnya akademi terkejut lagi ketika melihat Chuyu yang telah mengganti pakaiannya dengan setelan baru yang lebih mencolok dan menggoda iman kalian semua kan? Hal ini membuat Chenan sedikit khawatir. Ia segera mengingatkan Chuyu untuk tetap bersikap rendah hati agar kehadiran mereka tidak menarik perhatian berlebihan. Namun ironisnya belum lama ia mengatakan itu, Chenan menyadari bahwa tentara bayaran yang mereka sewa telah menarik perhatian banyak orang sejak tadi. Semua mata tertuju pada mereka karena bukan karena Chuyu, tetapi karena tentara bayaran tersebut tampak sangat mencolok di tengah-tengah keramaian.
Tak lama kemudian Guan Ho mendekati Chen Nan dan Cuyu dengan senyuman puas. Dia menceritakan bahwa pembayarannya dari mereka sudah cukup untuk melunasi gaji seluruh bawahannya selama 3 tahun. Mendengar itu Chen Nan dan Cuyu terkejut tidak menyangka dampak sebesar itu. Setelah bercerita, Guan Ho mengajak mereka untuk masuk ke Akademi Shenlan bersama dan hal ini membuat Chen Nan dan Cuyu salah paham mengira Guan Ho ingin meminta tambahan bayaran. Namun Guan Ho segera meluruskan bahwa masuk ke akademi ini adalah impian pribadinya sejak lama. Setelah kesalahpahaman itu diluruskan, Chen Nan, Cuyu, dan Guan Ho segera memasuki Akademi Shenlan. Sementara itu Dongdong dan Shoyu dan juga para tentara bayaran mereka dibiarkan menunggu di luar akademi. Setibanya di dalam, suasana langsung berubah serius. Mereka ditempatkan di medan uji coba alam ilusi, sebuah area yang penuh dengan tantangan mental dan fisik. Di sana mereka disambut oleh 3 panitia seleksi yang segera menjelaskan aturan-aturan seleksinya. Setiap peserta harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri untuk melewati formasi keraguan, sebuah ujian yang dirancang untuk menguji ketahanan fisik, mental, spiritual, dan juga uangnya. Jika para peserta berhasil mencapai pusat formasi, mereka akan langsung diteleportasi ke area dalam akademi dan baru mendapatkan kualifikasi untuk mendaftar sebagai murid Akademi Shenlan. Namun tantangannya tidak berhenti di situ. Selama uji coba, setiap peserta harus menjaga sebuah bel kecil yang sangat rapuh karena jika bel tersebut pecah di tengah ujian, mereka akan langsung dinyatakan gagal tanpa kesempatan kedua. Setelah menjelaskan semua aturan, 3 panitia seleksi itu mundur, meninggalkan Chen Nan dan kawan-kawan yang merasa suasana di medan uji coba itu sangat aneh, terutama karena kesunyian yang menyelimuti. Astagfirullahaladzim, nih hese nyebut panitia teh. Sesaat kemudian, Chen Nan dan kawan-kawan dikagetkan dengan suara baku hantam di ruang uji coba sebelah dan menyimpulkan kalau peserta di ruang tersebut telah gagal dalam uji cobanya. Hal tersebut lantas membuat kelompok Chen Nan agak khawatir dan menduga kalau medan uji coba ini bukanlah tempat yang sederhana. Namun meski demikian mereka tidak punya pilihan selain harus menghadapi semua tantangan yang ada di medan uji coba ini. Seketika itu juga Cuyu mulai ambil tindakan dan langsung menyerbu ke depan untuk melewati formasi. Setelah berlari beberapa meter, Cuyu kini mulai dihadang berbagai serangan, di mana serangan itu merupakan teknik sihir elemental yang mengandalkan energi 4 elemen. Menghadapi serangan Avatar, Cuyu bergerak lincah ke sana kemari menghindari serangan angin, api, dan guntur yang mengarah kepadanya. Namun ketika dirinya dihadapkan pada serangan air, Cuyu gagal menghindar tepat waktu, menyebabkan dirinya terjebak dalam gelembung air dan membuat belnya hampir pecah. Tapi untungnya di detik-detik terakhir Cuyu masih dapat terselamatkan berkat pertolongan Chen Nan yang datang menyusul. Setelah terselamatkan, Cuyu malah ngomel-ngomel tidak karuan menyalahkan Chen Nan yang datang menolong agak kelamaan. Dia pun mengira Chen Nan masih menyimpan dendam kepadanya dan sengaja memberikan pertolongan lebih lambat. Tak mau disalahpahami, Chen Nan kemudian menjelaskan kalau sedari tadi dirinya sibuk mengamati formasi itu dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya itu, Chen Nan juga menjelaskan bahwa formasi itu hanya akan bergerak ketika ada seseorang yang bergerak juga. Dan karena yang dihadapinya adalah sebuah formasi, maka Chen Nan sangat yakin kalau formasi itu pasti memiliki mata formasi. Setelah mengamati lebih jauh, Chen Nan kemudian menyimpulkan kalau formasi yang sedang mereka hadapi adalah formasi 7 bintang pengunci bumi yang sangat legendaris, di mana hanya dengan mencabut 7 mata formasi yang melambangkan 7 bintang, maka dipastikan akan bisa menghilangkan mekanisme dan bisa tiba di titik akhir.
Hanya saja Chenan tidak mengetahui di mana letak 7 mata formasi itu, tetapi dia bisa memiliki sebuah cara untuk menemukannya, di mana mereka bertiga harus bisa membuat semua pilar batu bergerak dulu, lalu menemukan satu pilar yang berbeda sendiri alias tidak bergerak sama sekali. Berhubung untuk menggerakkan semua pilar batu dibutuhkan energi yang sangat besar, mereka lantas terpikir sebuah ide untuk membiarkan Guan Hao terbang melintasi semua pilar, sedangkan Chenan dan Cuyu akan berlari sambil mencari pilar yang tidak bergerak. Begitu ide itu dijalankan, mereka bertiga langsung bergerak cepat sembari menghadang semua serangan yang datang. Setelah berjuang cukup lama, mereka bertiga akhirnya menemukan pilar yang tidak bergerak, tetapi setelahnya mereka malah dikejutkan dengan suatu fenomena yang menandakan kalau mata formasinya telah rusak. Menyadari mata formasi telah rusak, ketiga orang ini memanfaatkan pilar batu yang bertebaran untuk mencapai titik akhir medan uji coba. Tapi sayangnya upaya mereka ini tidak berjalan mulus dan malah membuat mereka dihadapkan pada manusia iblis tanpa elemen. Melihat makhluk itu tiba-tiba muncul, Cuyu langsung saja membuat perlawanan dibantu oleh Guan Hao dan Chenan. Dan karena makhluk itu cukup sulit untuk dikalahkan, Chenan akhirnya memutuskan untuk menggunakan busur Hoi. Tapi tiba-tiba saja Chenan malah dapat peringatan dari panitia. Medan uji coba yang kalah itu memberitahukan bahwa senjata ilahi seperti busur Hoi tidak boleh dipergunakan dalam ujian. Pemberitahuan ini jelas saja membuat Chenan dan kawan-kawan jadi terkejut sekaligus kecewa pada aturan yang ditetapkan. Dan karena penggunaan senjata ilahi tidak diperbolehkan, Chenan akhirnya memanfaatkan momentum yang ada untuk menjadikannya tombak penyerang yang bisa melawan manusia iblis tanpa elemen. Dan tanpa diduga cara ini pun berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan membuat mereka bertiga lolos dari medan uji coba. Begitu lolos, mereka bertiga langsung diteleportasikan ke lapangan terbuka yang setibanya di sana, mereka tampak sangat kegirangan dan tanpa sadar menciptakan kegaduhan bagi peserta lain. Sesaat kemudian para peserta yang lolos disambut kembali oleh panitia seleksi dan diminta untuk berpindah menuju ruang pendaftaran. Sambil berjalan menuju ruang pendaftaran, Cuyu mengungkapkan kekecewaannya karena ternyata jumlah peserta yang lolos uji coba cukup banyak juga. Perkataan tersebut lantas membuat Chenan mengingatkan supaya Cuyu tidak sembarangan berpikir dan bertindak selama di akademi, karena bisa saja mereka akan bertemu antek-antek kerajaan Bayu yang mungkin menyamar. Diingatkan seperti itu, Cuyu malah menunjukkan sikap tidak terlalu peduli dan lebih memilih untuk memfokuskan diri, membantu Chenan dalam mencari kebenaran. Mengabaikan peringatan Chenan, Cuyu pun langsung meluncur duluan ke ruang pendaftaran yang setibanya di sana, dia mulai membuat masalah dengan bersikap sombong kepada peserta lain. Saat itu Cuyu sengaja memamerkan diri yang memiliki pengawal pribadi yaitu Guan Hao. Diperkenalkan sebagai pengawal pribadi, Guan Hao mencoba meluruskan pemahaman orang-orang mengenai dirinya hingga tanpa sadar ia malah mempromosikan jasa tentara bayarannya. Di sisi lain, promosi basa-basi busuk Guan Hao itu membuat murid senior yang bernama Kai Wen jadi menegur dan mempermasalahkan mengapa ada orang yang berbisnis di ruang pendaftaran Akademi Shenlan. Tidak berhenti di situ, murid senior yang bertugas jadi pengawas pendaftaran ini pun melontarkan penghinaan terhadap Guan Hao dan bahkan menantang kelompok Chenan untuk mengikuti ujian ulang sebelum diperbolehkan mendaftar jadi murid resmi. Di mana jika mereka bertiga berhasil lolos ujian ulang, maka mereka diperbolehkan untuk melanjutkan pendaftaran sebagai murid baru.
Ditantang seperti itu, kelompok Chenan tentu saja keberatan, terlebih lagi selama ini mereka belum pernah mendengar bahwa Akademi Shenlan memiliki kebijakan untuk menggelar ujian ulang pribadi. Tapi karena murid senior yang sok berkuasa ini terus saja menggiring mereka untuk bersedia ujian ulang, pada akhirnya kelompok Chenan pun terpaksa menyanggupi. Terlebih lagi para peserta lain pun mulai berpikir yang tidak-tidak tentang mereka bertiga. Tanpa menunda lagi, Chenan langsung pasang badan untuk melawan Kai Wen, tetapi saat itu dia malah diminta mundur Chuyu yang ingin menggantikannya melawan Kai Wen. Sebelum baku hantam itu berlangsung, Kai Wen membacakan aturan main yang dia tetapkan, di mana jika Chuyu berhasil membuatnya bergerak satu langkah, maka kelompok Chenan diperbolehkan untuk mendaftar sebagai murid resmi. Begitu aturan selesai dibacakan, Chuyu langsung mengerahkan jurus tempurnya untuk menyerang Kai Wen, tetapi ternyata upayanya tidak mempan sama sekali untuk menggoyahkan pertahanan Kai Wen. Dan karena saat itu Kai Wen memperlihatkan ekspresi wajah yang seolah minta dihajar, Chuyu pun langsung memanggil harimau piaraannya untuk membantu mengalahkan orang tersebut. Melihat harimau putih dipanggil ke arena tempur, Kai Wen malah membuat kesimpulan kalau Chuyu dan kawan-kawannya memang telah berbuat curang selama uji coba di ruang ilusi. Akan tetapi kesimpulan tersebut tidak lantas membuat Chuyu ambil pusing, dan seketika dia pun memerintahkan Shoyu untuk segera melakukan penyerangan kepada Kai Wen. Meski serangan Shoyu itu sempat berhasil ditangkis, pada kenyataannya serangan itu juga telah membuat posisi Kai Wen berpindah sedikit, sehingga Chuyu menyimpulkan kalau dirinya telah memenangkan ujian ulang. Mendengar kesimpulan tersebut, Kai Wen yang ogah mengakui kekalahannya pun tiba-tiba mengajukan protes dan menganggap bahwa tindakan Chuyu barusan termasuk pada serangan diam-diam dan terbilang curang. Atas dasar tersebut, murid senior itu langsung saja mengusir Chuyu untuk kembali ke kampung halamannya, seolah-olah tidak sudi jika kelompok Chenan menjadi bagian dari Akademi Shenlan. Hal tersebut jelas saja membuat Chuyu tidak terima dan menjelaskan kalau memanfaatkan Shoyu itu sama halnya seperti kesatria penunggang kuda, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang curang. Chuyu pun mendesak Kai Wen untuk segera meminta maaf, tapi tiba-tiba saja sesosok wanita bercadar datang ke arena tempur menengahi ribut-ribut antara Chuyu dan Kai Wen. Begitu sosok ini muncul, semua mata di arena tempur langsung tertuju kepadanya, termasuk Chenan yang seketika berkomentar dalam hati menyimpulkan bahwa Kai Wen ternyata memiliki dukungan dari belakang. Tidak hanya itu, Chenan juga berpendapat kalau sosok bercadar yang menunggangi burung pemangsa kelas atas dan dikenal dengan sebutan Phoenix dari timur itu pastinya bukan merupakan orang sembarangan. Phoenix dari timur, tokoh yang baru muncul, memperlihatkan wibawanya dengan cepat. Sebagai cucu dari wakil dekan Yu, dia memiliki status tinggi di akademi dan datang untuk mengendalikan situasi. Chuyu langsung menunjukkan ketidaksukaannya terhadap murid senior yang dianggap sombong dan meremehkan kemampuan murid-murid baru itu. Phoenix dari timur yang menyaksikan keributan menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk memastikan aturan akademi ditegakkan dengan baik. Dia pun mulai menebak bahwa Chuyu adalah sumber masalah yang memicu konflik tersebut, mencerminkan kesan bahwa akademi tidak main-main dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di kalangan murid. Chuyu merasa tidak adil ketika dituduh sebagai penyebab keributan. Dengan keyakinan penuh ia berusaha menjelaskan bahwa Kai Wen lah yang sejak awal berusaha mempersulit mereka. Chuyu memperlihatkan ketidakpuasannya dengan situasi yang ada, terutama dengan keputusan Phoenix yang terlihat memihak tanpa memeriksa keadaan sebenarnya. Dalam pandangan Chuyu, akademi ini memang terkenal, tetapi murid-muridnya memiliki sikap yang arogan dan cenderung meremehkan orang lain. Ia merasa tindakan mereka tidak sesuai dengan reputasi akademi yang tinggi. Namun sebelum emosinya semakin memuncak, Chenan segera bertindak cepat untuk menghentikan Chuyu agar tidak memperburuk keadaan lebih jauh.
Chenan mengambil kendali situasi dengan menunjukkan sikap lebih tenang. Ia menyadari bahwa konflik ini bisa semakin memburuk jika tidak ditangani dengan baik. Chenan menawarkan solusi yang lebih damai, yakni dengan menyelesaikan masalah melalui dialog dan mencari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Namun Phoenix dari Timur yang sudah merasa terhina oleh ucapan Chuyu tidak mudah untuk direndahkan. Sebagai tokoh yang memegang teguh aturan, ia langsung mengingatkan kelompok Chenan tentang salah satu peraturan di akademi, yakni siapapun yang menghina akademi harus menyelesaikan masalah dengan pertarungan. Tanpa basa-basi, Phoenix dari Timur meluncurkan serangan ke arah Chenan dan Chuyu, menunjukkan bahwa akademi ini kata-kata harus dibuktikan dengan kekuatan. Serangan Phoenix datang begitu cepat dan tanpa peringatan. Chenan yang dikenal dengan refleks dan keahliannya segera mengambil langkah untuk menghindari serangan sambil menarik Chuyu yang tampaknya belum siap menghadapi situasi seberat ini. Mereka berdua berlari menghindari berbagai serangan energi yang dilepaskan Phoenix. Sambil berlari, Chenan mencoba menjaga ketenangannya dan memperingatkan Chuyu agar tidak bertindak gegabah. Chenan tahu bahwa melawan Phoenix bukanlah pilihan terbaik saat ini. Setelah serangan mereda, Chenan kembali mencoba berbicara dengan Phoenix dari Timur, berharap kali ini dia mau mendengarkan penjelasan tanpa menggunakan kekerasan. Phoenix dari Timur akhirnya memberi kesempatan Chenan untuk berbicara, dan dengan tenang Chenan menjelaskan bahwa kelompoknya telah melalui ujian masuk akademi dengan sah dan lolos. Namun masalah muncul ketika Kai Wen mengetahui bahwa Guan Hao adalah seorang tentara bayarin. Kai Wen kemudian mengusulkan ujian tambahan untuk Guan Hao yang sebenarnya hanya akal-akalannya untuk mempersulit kelompok mereka. Chuyu hanya mencoba membela temannya, namun situasi menjadi tidak terkendali hingga hampir merusak patung dekan. Phoenix mendengarkan penjelasan ini dengan seksama, menunjukkan bahwa di balik sikap kerasnya, dia masih bersedia mempertimbangkan kebenaran. Setelah mendengarkan penjelasan dari Chenan, Phoenix langsung meminta konfirmasi kepada Kai Wen. Namun bukannya mengakui kesalahannya, Kai Wen justru berusaha membela diri dengan menuduh kelompok Chenan telah curang. Ia mencurigai bahwa seorang tentara bayarin seperti Guan Hao tidak mungkin bisa lolos ujian masuk akademi secara sah. Kai Wen merasa formasi 7 bintang yang dipasang oleh kakek Phoenix di medan uji coba telah diremehkan. Phoenix dari Timur yang menghargai kekuatan formasi itu tidak setuju dengan tuduhan Kai Wen dan menyatakan bahwa ujiannya tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Walaupun Phoenix dari Timur tidak setuju dengan Kai Wen, ia tetap merasa bahwa Chuyu telah melanggar aturan dengan menghina akademi dan hampir menghancurkan patung dekan. Ia menilai bahwa Chuyu tidak pantas menjadi murid akademi dan jika dibiarkan, ia akan menimbulkan masalah di masa depan. Chuyu yang mendengar keputusan ini semakin marah. Ia memutuskan untuk pergi dari akademi dengan kebanggaan tinggi, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah bersedia menjadi bagian dari akademi yang menurutnya tidak adil dan arogan. Ketika Chuyu dan teman-temannya bersiap meninggalkan akademi, Chenan tiba-tiba teringat aturan akademi bahwa segala permasalahan bisa diselesaikan dengan kekuatan. Ia menantang Kai Wen untuk berduel. Jika Chenan menang, Kai Wen harus meminta maaf kepada Guan Hao dan Chuyu atas segala ketindakannya. Tantangan ini diterima dengan cepat oleh Kai Wen dan Phoenix dari Timur bersedia menjadi pengawas duel. Pertarungan ini bukan hanya tentang pembuktian kekuatan tetapi juga harga diri dan keadilan yang ingin ditegakkan oleh Chenan. Pertarungan antara Chenan dan Kai Wen segera menarik perhatian banyak murid senior. Chuyu yang kagum dengan keberanian Chenan memuji temannya itu, namun Chenan tetap rendah hati. Ia tidak yakin akan menang tetapi ia merasa perlu untuk bertarung demi membuktikan bahwa kelompoknya tidak boleh diremehkan. Bagi Chenan, ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan Kai Wen, seorang penyihir dari barat yang dikenal dengan kekuatan uniknya. Duel ini akan menjadi salah satu momen paling menentukan bagi mereka.
Duel antara Chenan dan Kaiwen dimulai dengan peringatan dari Phoenix dari timur agar mereka tidak melukai satu sama lain atau merusak properti akademi. Saat pertarungan dimulai, Chenan segera menyadari bahwa teknik bela diri Kaiwen sangat berbeda dari teknik kultivasi yang ia pelajari di timur. Meskipun demikian, Chenan mampu dengan cepat menyesuaikan diri dan menangkis setiap serangan yang dilancarkan Kaiwen dengan kecepatan luar biasa. Para penonton yang menyaksikan pertarungan itu merasa takjub melihat kemampuan Chenan yang bisa menghadapi serangan secepat itu. Keahlian Chenan yang mampu menangkis semua serangan Kaiwen menarik perhatian para penonton. Mereka mulai penyisirin dengan identitas Chenan yang tampaknya menyimpan kekuatan besar. Di sisi lain, Kaiwen merasa frustasi karena serangannya selalu bisa ditangkis. Ia pun melancarkan serangan yang lebih kuat, namun gerakannya terlihat terburu-buru dan tidak terencana dengan baik. Chenan yang cerdas segera memanfaatkan kelemahan ini dan membuat jebakan hingga Kaiwen hampir menghancurkan patung Dekan, menunjukkan bahwa Chenan tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga cerdas dalam taktik. Kaiwen yang mulai sadar bahwa ia berada dalam jebakan dengan cepat menarik serangannya untuk menghindari kehancuran patung Dekan. Patung itu adalah simbol kebanggaan Akademi Senlan dan jika sampai rusak, hukumannya akan sangat berat. Setelah menyadari kesalahannya, Kaiwen mulai meremehkan kemampuan Chenan, menuduh bahwa teknik bela diri dari timur hanya berfokus pada menghindar daripada melawan. Chenan yang tetap tenang mendengarkan tuduhan ini, sementara Kaiwen kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi dengan teknik yang lebih kuat yang pada akhirnya menghancurkan salah satu patung kecil di area akademi. Chenan yang sudah bosan dengan teknik yang sama dari Kaiwen meminta lawannya untuk menunjukkan jurus yang lebih beragam. Mendengar tantangan dari Chenan, Kaiwen segera bersiap untuk mengeluarkan serangan terkuatnya. Ia mengandalkan teknik petir yang dikenal sangat berbahaya dan sulit untuk ditangkal. Phoenix dari timur yang menyaksikan persiapan Kaiwen memperingatkan agar Kaiwen tidak berlebihan dalam menggunakan teknik tersebut terutama di area akademi. Teknik petir memiliki daya hancur yang besar dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Namun Kaiwen tetap melanjutkan rencananya, mengabaikan peringatan orang lain, dan bagi Chenan, penggunaan teknik petir ini justru menunjukkan bahwa Kaiwen terlalu terobsesi untuk menang sampai rela mengabaikan keselamatan sekitarnya. Serangan petir yang dilancarkan Kaiwen mengarah langsung ke Chenan, tetapi Chenan tidak tinggal diam. Dengan kecepatan luar biasa ia melancarkan serangan balik yang mampu memantulkan teknik petir tersebut kembali ke arah Kaiwen. Namun Kaiwen yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik menggunakan teknik bunga es pemakan manusia untuk melahap serangan petir yang dipantulkan. Alhasil, meskipun Kaiwen tidak terkena serangan balik secara penuh, dampaknya tetap terasa dengan kedua belah pihak terkena kilatan petir kecil. Sayangnya dampak dari teknik petir ini cukup besar untuk merusak beberapa bagian properti akademi, termasuk patung Dekan yang sempat terlindungi. Kerusakan properti akademi akibat serangan Kaiwen membuat Phoenix dari timur sangat kesal. Bagi Phoenix, kehormatan akademi adalah segalanya dan melihat patung Dekan hancur membuatnya merasa tanggung jawab sebagai pengawas duel dipertaruhkan. Di sisi lain, Chenan merasa bersalah meskipun ia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan itu.
Ia menyadari bahwa situasi sudah tidak terkendali dan merasa bahwa kesempatan mereka untuk mendapatkan pengampunan semakin tipis. Sementara Phoenix sibuk memikirkan dampak dari kerusakan tersebut, Kai Wen semakin hilang kendali dan kembali menyiapkan serangan petir baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini serangan itu tidak hanya mengancam Chen Nan, tetapi juga seluruh orang yang berada di sekitar. Saat situasi semakin memburuk, Chen Nan mengambil keputusan cepat. Ia memanfaatkan busur Hoi, senjata legendaris yang dikenal dengan kemampuannya untuk menghentikan serangan berbahaya. Dengan sekali serangan, busur Hoi menghancurkan sebagian besar kumpulan petir yang telah dilancarkan oleh Kai Wen. Namun meskipun teknik petir telah dihancurkan, ancaman masih belum sepenuhnya hilang. Kekuatan petir yang tersisa masih membahayakan nyawa orang-orang di sekitarnya. Di saat-saat kritis ini, muncul sosok yang tidak terduga untuk menyelamatkan situasi, yaitu sosok yang menggunakan kekuatan naga untuk sepenuhnya menghancurkan sisa-sisa petir dan menyelamatkan semua orang dari bahaya besar. Orang yang menyelamatkan keadaan adalah Leng Feng, seorang murid senior yang selama ini hanya mengamati pertarungan dari kejauhan. Dengan sikap tenang namun penuh otoritas, Leng Feng menegur Kai Wen atas tindakannya yang sembrono. Ia mengingatkan bahwa menggunakan teknik petir di akademi bisa sangat berbahaya bahkan untuk penggunanya sendiri. Sebagai murid senior, Leng Feng memiliki pengalaman yang jauh lebih matang dan ia tidak ragu untuk menunjukkan bahwa Kai Wen belum siap untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Selain itu, Leng Feng juga mulai memperhatikan kemampuan Chen Nan yang terlihat sangat luar biasa di sepanjang duel. Dengan penuh keyakinan, ia menebak identitas Chen Nan yang belakangan mulai menjadi pusat perhatian di kerajaan Dongchu. Leng Feng melanjutkan dengan menebak bahwa Chen Nan sengaja menggunakan busur Hoi untuk menargetkan senjata Kai Wen yang bukan untuk melukainya tetapi untuk menyelamatkan nyawa lawannya. Tindakan ini bagi Leng Feng menunjukkan bahwa Chen Nan memiliki wawasan yang jauh lebih mendalam tentang pertempuran daripada yang terlihat. Lebih dari itu, Leng Feng bertanya apakah Chen Nan sudah mengetahui bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari kekuatan petir Kai Wen. Pernyataan ini membuat Chen Nan terkejut karena semua yang dikatakan Leng Feng benar adanya. Ia tidak menyangka bahwa Leng Feng bisa membaca situasi dengan sangat tepat. Leng Feng kemudian mempertanyakan tujuan asli kelompok Chen Nan, apakah mereka benar-benar datang untuk mendaftar sebagai murid ataukah mereka sengaja datang untuk mencari masalah dan bertarung dengan murid Akademi Shenlan. Pertanyaan ini membawa situasi ke titik yang lebih serius karena ada indikasi bahwa kehadiran kelompok Chen Nan mulai dicurigai oleh para petinggi akademi. Cuyu dengan cepat menjawab pertanyaannya, menjelaskan bahwa mereka memang datang untuk mendaftar sebagai murid, namun harus terlibat dalam keributan ini akibat kesalahpahaman yang dibuat oleh Kai Wen. Cuyu merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan Kai Wen yang memicu keributan sejak awal. Leng Feng yang mendengar penjelasan ini akhirnya meminta maaf atas nama Kai Wen. Namun dalam ucapan permintaan maafnya, ia menyebut kelompok Chen Nan sebagai tamu yang membuat Chen Nan mulai curiga bahwa status mereka sebagai murid baru telah dibatalkan. Menanggapi tebak-tebakan Chen Nan, murid senior itu kemudian membenarkan bahwa Chen Nan dan teman-temannya memang tereliminasi dan tidak diizinkan untuk mendaftar sebagai murid. Berdasarkan keputusan itu, Chen Nan dan kawan-kawan pun meninggalkan Akademi Shenlan dengan wajah lesu dan seketika jadi bertinyi-tinyi tentang alasan dieliminasinya mereka.
Menurut Cuyu, keputusan Leng Feng itu hanya alasan yang dibuat-buat hanya karena tidak ingin mengizinkan mereka bertiga menjadi bagian dari Akademi Shenlan. Berbeda dengan Cuyu, Guan Hao justru malah merasa bersalah dan menganggap tereliminasinya mereka disebabkan oleh kesalahannya. Melihat Guan Hao yang merasa bersalah, Chenan segera menghibur dan menjelaskan bahwa dieliminasinya mereka bertiga bukan karena kesalahan Guan Hao. Setelah menjelaskan, Chenan kemudian merenungkan sesuatu, mencari cara untuk bisa memasuki Akademi Shenlan dan mendapatkan sutra Tian Yuan. Sambil berpikir, Chenan kemudian teringat ucapan Leng Feng yang sempat mengatakan bahwa alasan dieliminasinya mereka bukan karena tidak memenuhi persyaratan, melainkan merupakan perintah langsung dari wakil dekan yang khawatir akan adanya mata-mata dari Tau Kehancuran. Mengingat itu, Chenan malah jadi terkejut dan tidak menyangka kalau orang-orang Tau Kehancuran masih ada sampai zaman sekarang. Sesaat kemudian Cuyu mengajak Chenan dan Guan Hao untuk segera pergi, tetapi saat itu mereka bertiga malah dihampiri oleh Leng Feng yang bertanya apakah mereka masih ingin bergabung menjadi murid Akademi Shenlan. Jika masih ingin bergabung, maka mereka bertiga harus pergi ke sebuah hutan untuk menemukan tulang dewa di sana. Tulang dewa itu merupakan benda yang sangat berharga dan bisa menjadi perebutan para praktisi bela diri di dunia. Mendapati penawaran tersebut, Chenan kemudian menebak-nebak apakah wacana tentang mata-mata Tau Kehancuran hanyalah sebuah alasan untuk menutupi info mengenai adanya tulang dewa. Mengabaikan pertanyaan Chenan, Leng Feng kemudian lanjut menjelaskan bahwa jika dalam 15 hari mereka berhasil menemukan tulang dewa, maka dirinya akan langsung melapor kepada dekan Akademi Shenlan dan meminta supaya Chenan dan kawan-kawan diterima sebagai murid baru. Mendapati janji manis semacam itu, Cuyu kemudian mengompori Chenan bahwa jika nanti mereka berhasil menemukan tulang dewa, maka mereka bertiga tidak perlu repot-repot lagi untuk kembali ke Akademi Shenlan. Berbeda dengan Cuyu, Chenan justru menunjukkan sikap waspada dan bertanya balasan apa yang diinginkan Leng Feng jika tulang dewa itu berhasil didapatkan. Melihat sikap waspada Chenan, senior bernama Leng Feng itu sedikit memuji bahwa tingkat kewaspadaan Chenan ternyata cukup tinggi. Dia kemudian meminta Chenan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masalah balas budi, serta menjelaskan kalau dirinya tidak akan berbuat jahat karena sebagaimanapun juga dia tidak memiliki alasan untuk menyakiti mereka bertiga. Selesai berkata-kata, Leng Feng segera meninggalkan kelompok Chenan, sedangkan kelompok Chenan sendiri lanjut pergi menuju tempat peninggalan para dewa untuk mencari tulang dewa yang diminta Leng Feng.